Kali ini kita akan membahas keseimbangan. Jadi keseimbangan ini terbagi jadi dua, ada kesetimbangan partikel, kemudian ada kesetimbangan benda tegar. Nah, untuk kesetimbangan partikel, syaratnya untuk benda yang seimbang atau dalam keadaan diam, resultan gayanya itu harus sama dengan 0. Nah, sementara untuk benda tegar, ini syaratnya ada dua. Jadi selain bendanya tidak bergerak maju atau mundur, tidak bergerak lurus, sigma F-nya harus sama dengan 0, benda ini juga tidak berputar. Berarti sigma torsinya juga harus sama dengan 0. Kita akan mulai pada contoh soal mengenai kesetimbangan partikel. Ya, perhatikan di sini ada sebuah benda bermasa 8 kg, kemudian diikat oleh tali seperti gambar sudut tali yang memiliki tegangan T2 terhadap atap, itu sudutnya adalah 30 derajat, sementara sudut tali yang memiliki tegangan T1 terhadap atap itu adalah 60 derajat. Nah, di sini yang ditanya adalah tentukan besar tegangan T1. Nah, di sini ini ada sebuah partikel ya, karena di sini digambarkan sebagai sebuah kotak. Untuk partikel, syarat seimbangnya kita sudah tahu, syaratnya adalah sigma F-nya itu harus sama dengan 0. Untuk mencari tegangan T1 nanti kita akan menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama, ini kita pakai cara yang standar, dimana kalau seimbang berarti dia dalam keadaan diam, sehingga resultan gayanya harus sama dengan 0. Nah, kita mulai dari benda yang bermassa M ini. Berarti kalau kita gambarkan di sini, dia memiliki gaya berat sebesar massa dikalikan gravitasinya. Kemudian di sini ini ada tegangan tali. Nah, katakan saja tegangan talinya misalkan ini adalah T. Nah, kalau kita perhatikan dua gaya ini adalah gaya yang bekerja pada benda bermassa M, pada beban. Nah, selanjutnya nanti kita substitusikan. Jadi ketika sigma F-nya harus sama dengan 0, nah ini bebas mau yang ke arah atas atau yang ke arah bawah yang positif. Yang penting kebalikannya itu harus kita hitung negatif. Misalkan yang ke arah atas dihitung positif untuk T-nya, berarti untuk Mg yang arahnya ke bawah ini kita hitung negatif. Oke, berarti kalau gitu sigma F-nya harus sama dengan 0, dimana di sana ada tegangan tali T dikurangi dengan Mg itu harus sama dengan 0. Berarti di sini tegangan talinya itu sama dengan beratnya. Nah, berarti sama dengan berapa? 8, gravitasi kalau tidak diketahui berarti 10 ya. 8 kali 10 berarti 80 Newton. Ini untuk tegangan talinya. Langkah berikutnya kita akan mencari masing-masing tegangan di T1, T2, T sudah kita ketahui nilainya adalah 80. Di sini ini bisa kita coba gambarkan ulang ya. Jadi kita coba pakai penggaris biar hasilnya lebih bagus. Oke, sekarang kita sudah punya sistem yang hampir sama dengan gambar, di mana di sini itu tegangannya adalah T1, kemudian di sini tegangannya adalah T2, dan yang ke arah bawah sini itu adalah T. Ya, yang tadi sama dengan Mg nilainya 80. Oke, baik. Ketika kita perhatikan, jadi di sini itu ada garis bantu ya. Nah, misalkan seperti ini yang sama dengan atap tadi. Ini bisa kita pindah ke sebelah sini karena sudutnya berseberangan, berarti nilainya adalah 30 derajat yang ini. Nah, kemudian sudut yang ini dengan cara yang sama bisa dipindahkan, ini adalah 60 derajat. Di sini kita anggap ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y, dan kita akan menguraikan vektor T2 dan T1 masing-masing ke sumbu X dan sumbu Y. Kalian tentu masih ingat caranya di kelas 10, cara menguraikan vektor. Jadi tarik garis dari ujung vektornya ke masing-masing sumbu.
Nah, dia berpotongan di sini. Kemudian kita tarik garis dari titik pusat sampai ke perpotongan tadi. Oh, berarti ini adalah vektor T2 yang sudah diurai ke arah sumbu X, T2X. T2 di sini urai ke arah sumbu X melewati sudut 30, maka pasti hasil uraiannya adalah T2 yang dikali dengan cos 30 ya. Jadi kalau diurai melalui ke sudutnya, pengalinya adalah cos. Nah, kemudian kalau kita tarik garis ke sumbu Y ke sini, dia berpotongan di sini. Nah, kemudian kita tarik garis sampai ke titik asal vektornya. Nah, seperti ini berarti T2 urai ke arah sumbu Y tidak melewati sudut 30, berarti ini adalah T2 dikali dengan sin 30 derajat. Oke, selanjutnya dengan cara yang sama, berarti yang ini tarik ke sumbu X, jadilah vektor yang ini. T1 urai ke sumbu X melewati sudut 60, berarti ini adalah T1 cos 60. Kemudian tarik garis ke sumbu Y, berpotongan di sini, berarti dari sini ke sini sekarang ada T1 yang dikali dengan sin 60. Oke, kalau gaya-gaya tadi sudah diurai ke sumbu X dan sumbu Y, berarti gaya yang miring ini sudah tidak ada, yang ada tinggal komponennya saja yang sudah dikali sin dan sudah dikali cos. Kita pisahkan menurut sumbunya. Nah, jadi untuk yang pertama bisa kita mulai misalkan dari sumbu X. Nah, berarti sigma fx ini harus sama dengan 0 karena seimbang ya. Di sumbu X, lihat ada dua gaya, ada T2 cos 30 yang ini, yang arahnya ke kanan, dan T1 cos 60 yang arahnya ke kiri. Karena berlawanan, kalau yang kanan dianggap positif, berarti yang ke kiri itu harus dianggap negatif. Berarti di sini yang kita dapatkan adalah T2 dikalikan cos 30 dikurangi dengan T1 dikalikan cos 60 derajat harus sama dengan 0. Berarti T2 cos 30 itu adalah setengah akar 3 sama dengan pindah ruas jadinya positif. T1 cos 60 itu adalah setengah. Nah, karena masing-masing ada pengali setengah, berarti setengahnya ini sebetulnya bisa habis dibagi sisanya 1. Maka yang kita punya adalah T1 itu ini adalah T2 yang dikali dengan akar 3. Misalkan saja ini adalah persamaan 1. Baik, sekarang kita lanjutkan pada bagian sumbu Y. Oke, sama seperti di sumbu X, berarti kalau diam maka di sumbu Y ini resultan gayanya juga harus sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini di sumbu Y kita memiliki 3 buah gaya, T1 sin 60, T2 sin 30 yang sama-sama arahnya ke atas. Berarti kalau ini kita anggap positif, maka yang T yang arah ke bawah itu harus kita anggap negatif. Oke, biar tidak bercampur, maka di sini kita kasih pembatas. Nah, sekarang kita lanjutkan, berarti kita mulai dari yang positif, T2 dikalikan dengan sin 30, kemudian ditambah dengan T1 sin 60, itu minus dengan T, itu harus sama dengan 0. Ya, ini bisa kita substitusi nilai T1-nya. T2-nya tetap, sin 30 itu adalah setengah. T1-nya kita substitusi langsung, diganti dengan T2 yang dikali akar 3. Ini pengganti untuk T1. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Minus pindah ruas ke kanan jadi positif ya, sama dengan T. Nah, di sini masing-masing ada setengah T2 ditambah dengan akar 3 dikali akar 3 itu kan 3 ya. 3 dikali setengah berarti 3/2. 3/2 T2 sama dengan T. Nah, T-nya tadi kita sudah dapat nilainya adalah 80 Newton. Oke, berarti setengah tambah 3/2 itu adalah 4/2. 4/2 itu adalah 2. Maka kita dapat 2T2 itu sama dengan 80. Berarti T2-nya itu adalah
80 dibagi 2 hasilnya adalah 40 Newton. Nah, di sini kita dulu kan mendapatkan T2. Untuk mendapat T1-nya, maka nilai T2 ini tinggal disubstitusi. Jadi dari T2 ini kita masukkan ke sini. Nah, sehingga nanti dapat nilai T1 itu adalah T2-nya 40 dikalikan dengan akar 3 satuannya Newton. Ini adalah T1. Nah, ini adalah cara yang standar. Caranya seperti ini. Jadi memang kita harus menguraikan gaya-gayanya dulu, kemudian kita uraikan di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Selanjutnya, cara yang berikutnya ini lebih simpel dibandingkan yang tadi, tapi ada syaratnya. Ini hanya berlaku untuk kesetimbangan 3 buah gaya. Jadi kalau lebih dari 3, maka harus pakai cara standar gitu ya. Nah, tapi untuk 3 gaya yang dalam keadaan seimbang ini boleh pakai persamaan ini. Persamaannya seperti apa? Jadi ketika kita memiliki 3 buah gaya yang berada dalam kesetimbangan, misalkan digambarkan seperti ini. Ini adalah F1, kemudian ini adalah F2, dan yang ini adalah F3. Nah, F1 misalkan belakang F1 itu kan sudutnya ini ya. Ini sudutnya adalah alfa. Kemudian F2 belakangnya sudutnya yang ini, itu adalah beta. Dan F3 belakangnya adalah sudutnya ini. Misalkan ini adalah gamma. Nah, maka di sini berlaku persamaan sinus, di mana nilai F1 dibagi dengan sin sudut di belakang F1 itu adalah alfa, itu akan sama dengan F2 per sin sudut di belakang F2 itu adalah beta, dan akan sama dengan F3 dibagi dengan sin gamma. Oke, tentu saja ini akan mempermudah cara perhitungan kita. Nah, misalkan untuk soal kita ini, berarti kita memiliki data seperti ini. Sudut gamma berarti 30 tambah 90 yaitu 120. Kemudian yang ini adalah 150 derajat. Dimana di sini adalah besar T2, yang ini adalah besar T1, dan yang ini adalah T yang tadi nilainya adalah 80 Newton. Oke, kita fokus mencari T1. Di belakang T1 sudutnya 120, berarti sin 120 sama dengan T2 per di belakangnya adalah sudutnya 150, berarti per sin 150. Dan sama juga dengan T, di belakangnya sudutnya sin 90, berarti pakai sin 90. Nah, karena kita tidak mencari T2, berarti yang ini bisa kita abaikan. Jadi kita langsung pada persamaan ini, bahwa T1 per sin 120 itu akan sama dengan T per sin 90. Makanya T1 sin 120 sama dengan sin 60, itu adalah setengah akar 3, sama dengan T-nya 80 dibagi sin 90, itu adalah 1. Maka T1-nya berarti 80 dikali setengah akar 3, itu adalah 40 akar 3 satuannya Newton. Oke, sama kan? Namun pengerjaannya pasti lebih cepat. Oke, sekian. Terima kasih.